A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang mana judulnya adalah risalah kepada para orang tua. Jangan pernah menikahkan putri-putri kalian dengan 3 jenis laki-laki ini. Sebelum saya jelaskan siapa 3 laki-laki yang dilarang putri-putri kita dinikahkan dengan mereka, saya akan jelaskan tentang keutamaan anak perempuan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an." Suatu hari, ada seorang wanita membawa 2 anak perempuan yang menemui dirinya. Dan mereka ketika itu tidak ada yang dimakan, sehingga harus mengemis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pun tidak memiliki apapun selain sebiji kurma. Maka kuberikanlah sebiji kurma kepada perempuan itu. Tiba-tiba kemudian, 1 biji kurma itu dibelah 2 dan diberikan kepada 2 putrinya. Dan dia sendiri tidak makan. Kemudian dia berdiri lalu keluar. Lah ketika dia keluar, Rasul masuk. Kemudian Aisyah menceritakan tentang kisah wanita tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak perempuan, lalu ia perlakukan mereka anak-anak perempuan itu dengan baik, niscaya mereka akan menjadi perisai bagi dia dari api neraka. Subhanallah. Dan di riwayat yang lain, qad aujaba laha bihal jannah wa atakaha biha minan nar. Sungguh Allah mewajibkan perempuan itu masuk surga, dan Allah akan bebaskan perempuan itu dari api neraka disebabkan pengasuhan anak perempuan itu. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya berusia balik dewasa, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini. Rasul menempelkan 2 jarinya. Subhanallah, antara dia dengan Rasul itu seperti jari tengah dan jari telunjuk ditempelkan. Kemudian juga hadis yang lainnya yang dikeluarkan Imam Tirmizi, "Man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini wa asyara bi usbu'aihi." Rasul SAW bersabda, siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan, niscaya aku dan dia akan masuk surga seperti 2 jari ini. Kemudian Rasul menempelkan 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Lihat bagaimana Nabi SAW menghargai wanita-wanita atau ibu-ibu atau orang tua yang memiliki 2 anak putri atau lebih. Ikhwata, kenapa Islam kemudian memberikan hadiah terbaik kepada para orang tua yang diberikan atau dianugerahkan kepada mereka putri-putri? Kemudian mereka pun sayang, mentarbiyah, mendidik, dan begitu seterusnya. Karena ikhwata, di zaman jahiliyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-58, "Wa iza busyira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kazim." Dan apabila seseorang di antara mereka dihabarkan dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka, merah padam, dan dia sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Dia pun menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Jadi, anak wanita di zaman Nabi SAW, khususnya di zaman jahiliyah itu, bagi mereka, anak perempuan itu tidak ada harganya. Karena wanita itu tidak mendatangkan rezeki, tidak mendatangkan dunia menurut mereka, bahkan mendatangkan perasaan malu, aib, dan begitu seterusnya. Makanya orang-orang jahiliyah sangat kejam. Di antara mereka ada yang membunuh anak wanita hidup-hidup karena mereka tidak suka kalau mereka itu lahir ke dunia. Makanya ikhwata, dengan datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kaum wanita dan orang tua yang memiliki anak wanita. Kalau membesarkan, mentarbiyah, sehingga anak-anak wanita itu tumbuh menjadi anak yang baik setelah dewasa,
Maka kata Nabi SAW, "Man kana lahu salasu banatin wa sabaru alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar." Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar menghadapi segala ujian, serta memberikan pakaian kepadanya dari hasil usahanya, maka anak-anak itu akan menjadi dinding pemisah bagi dia dan api neraka. Maka dari sini Allah mengatakan, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci baik pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena memang merawat anak wanita itu beda dengan merawat anak laki-laki. Banyak aturan-aturan, banyak pantangan-pantangan. Kalau laki-laki mungkin tidak banyak. Anak laki-laki keluar rumah tidak dikhawatirkan kepergiannya. Tapi seorang wanita, anak wanita kalau sudah keluar rumah, apalagi sampai hilang sehari 2 hari, mungkin sudah cemas-cemas harap para orang tua. Makanya kemudian kenapa Islam itu sangat menjunjung tinggi? Karena memang yang dihadapi ujian dari anak perempuan berbeda dari dengan anak laki-laki. Makanya kalau orang tua sungguh-sungguh merawat mereka, maka akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa, sebagaimana hadis-hadis yang tadi saya sebutkan. Ikhwatal iman, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan ikhtiyar al-jauz as-soleh laha. Carikan suami terbaik bagi anak wanita kita ini. Jangan sampai kemudian anak kita ini, khususnya wanita, dinikahkan dengan 3 jenis laki-laki ini. 1. Jangan sampai diserahkan atau dijodohkan kepada orang yang melakukan kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22, yang mana artinya, "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita, budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan jangan pula kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu." Jadi dilarang. Apakah musyriknya itu memang mereka di luar agama kita? Ya mungkin mereka para penyembah berhala di luar daripada agama-agama kita. Ataupun mungkin dia KTP-nya aja yang muslim, tapi kelakuannya melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Entah dia jadi dukun, atau mungkin suka pergi ke dukun, atau suka meminta-minta kepada dukun. Ataupun mungkin bukan hanya musyrik, tetapi juga melakukan kekufuran, mencela Allah, mencela agama, mencela Al-Quran, dan begitu seterusnya. Jangan nikahkan anak-anak kita dengan laki-laki seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan menikahkan anak kita dengan orang yang meninggalkan sholat. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah." Jadi perbedaan seorang mukmin dengan orang kafir dan juga orang musyrik itu adalah di meninggalkan sholat. Artinya kalau dia sholat dia mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat bisa saja itu perbuatan orang kafir atau orang musyrik. Makanya sholat ini karena barometer. Identitas seorang muslim adalah sholatnya. Maka yang pertama kali lihat calon yang melamar anak kita itu sholat atau tidak. Kalau tidak sholat, jangan nikahkan dengan orang yang tidak sholat. Dikhawatirkan dia sampai mengingkari kewajibannya, akhirnya ke taraf kekafiran. Berarti kita menikahkan anak kita dengan orang kafir. Walaupun dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang sah tidaknya seseorang wanita menikah dengan orang yang tidak sholat, karena umumnya masyarakat tidak sholat kata beliau, maka selama dia tidak meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, alias masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak melaksanakannya, maka pernikahannya sah dan anaknya tidak dikatakan anak zina. Tapi yang jelas bahwa sholat itu hubungan kita dengan Allah. Orang yang tidak sholat pasti banyak masalah. Ketika kita nikahkan anak kita dengan yang tidak sholat, sama artinya dengan memasukkan masalah kepada anak perempuan kita, na'udzubillah, dan itu kezaliman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jangan nikahkan anak perempuan kita dengan orang fajir, orang yang tidak berakhlak. Mungkin dia sombong, karena sombong ini tidak akan menghargai anak kita. Mungkin dia pendusta, karena anak kita akan didustakan terus. Boleh jadi mungkin dia seorang yang ujub, takabur,
maka tidak boleh diberikan kepada orang fajir, karena sama saja dengan memberikan ketidakbahagiaan. Ataupun dia mungkin suka menyebar rahasia, karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk di sisi Allah itu orang yang suka menyebarkan rahasia-rahasia keluarganya, rahasia ranjangnya, begitu seterusnya. Pokoknya orang yang buruk akhlaknya, orang fajir, maka jangan sampai anak gadis kita dinikahkan dengan laki-laki fajir. Karena Rasul mengatakan, disebutkan dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Rasul lewat seorang jenazah seorang mukmin, maka Rasul mengatakan mustarih. Mustarih artinya jenazah itu beristirahat. Tak lama kemudian lewat lagi jenazah, tetapi jenazah orang Yahudi. Maka Rasul pun mengatakan mustarah minhu, dia diperistirahatan darinya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih dan mustarah minhu? Maka Rasul mengatakan, mustarih artinya seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan mustarah minhu artinya dia orang jahat, karena selama di dunia dia orang yang fajir, orang tidak berakhlak, sehingga ketika kematiannya orang lain yang beristirahat dari dia. Bukan hanya orang yang beristirahat dari dia, bahkan pepohonan istirahat dari dia, negeri istirahat dari dia, binatang istirahat dari dia, karena dia fajir, jahat di dunia. Bagaimana mungkin kemudian orang yang kematiannya manusia istirahat, kemudian kita nikahkan pula anak gadis kita dengan orang seperti ini? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau seandainya datang laki-laki melamar anak kita, nampak baik agamanya, nampak baik akhlaknya, nikahkan. Sudah, urusan dunia itu belakangan. Betapa banyak ikhwata orang yang bergelimang harta, tetapi kemudian anak kita tidak bahagia. Buat apa juga? Karena harta itu juga bisa hilang, kecantikan juga bisa hilang. Yang akan tetap itu adalah agama. Kata Rasul, ambil yang paling baik agamanya, yang paling baik akhlaknya, karena itu yang akan menyelamatkan kita selaku orang tua di dunia dan di akhirat, dan menyelamatkan anak perempuan kita juga di dunia dan akhirat. Karena itulah tujuan kita hidup di dunia, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan memboyong keluarga kita kelak berkumpul bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wallazina amanu wattaba'athum zuriyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan dia tularkan keimanan kepada keluarga besarnya, maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan semua keluarga besar yang beriman di hadapan Allah. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang kekal. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.